ada keutamaan khusus bagi orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Keutamaannya tidak sama seperti orang membaca Al-Quran di siang hari. Memang ketika ada orang yang membaca Al-Quran di siang hari, dia akan mendapatkan keutamaan. Pasti ada keutamaan yang dia dapatkan. Minimal setiap huruf yang dia baca akan mendapatkan 10 pahala. Tapi berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Ada keutamaan khusus jika bacaan Al-Quran itu diikat dengan waktu malam hari. Sebagaimana hadis yang pertama dijelaskan oleh para ulama, hadis Ammar bin Al-As radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya as-siyam, puasa, wal Qur'an dan Al-Qur'an. Dua hal ini yashfa'ani, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. As-siyamu yaqul, puasa akan berkata nanti pada hari kiamat. Dia akan bertutur puasa tersebut, "Ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwat bin nahar fasyaffi'ni fihi." Wahai Rabb, aku menghalangi seorang hamba ini dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada hamba ini. Lalu Allah SWT pun memberikan izin agar puasa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa di siang hari. Lalu Al-Quran berkata, "Ay Rabb, mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyaffi'ni fihi." Kata Al-Quran berkata kepada Allah SWT, "Ya Allah, aku menghalangi seorang hamba ini untuk beristirahat tidur di malam hari. Jadi waktu istirahatnya itu aku kurangi ya Allah, sehingga sebagian waktu istirahatnya dia gunakan untuk membaca Al-Quran, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada hamba ini." Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada seorang hamba yang membacanya di malam hari. Digarisbawahi di malam hari. Dalam hadis yang lain, para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi orang khusus membaca Al-Quran di malam hari adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang membaca Al-Quran di malam hari 10 ayat, man qara'a asyara ayatin, siapa orang yang membaca Al-Quran minimal dalam malam tersebut 10 ayat saja, kutibalahu, maka dia akan tercatat dari golongan-golongan orang-orang yang tidak lalai. Jadi kalau ada orang yang tertidur namun sama sekali tidak membaca Al-Quran, orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW tergolong dari golongan orang-orang yang lalai, minal ghafilin, termasuk golongan orang-orang yang lalai. Dalam hadis yang lain, man qara'a mi'ata ayah, siapa orang yang membaca di malam hari 100 ayat, kutibalahu kunutal lail, maka tertulis baginya seperti pahala orang yang salat semalam suntuk. Jadi siapa orang sebelum dia tidur di malam hari dia menyempatkan diri untuk membaca minimal 10 ayat, atau dia tambahkan lagi menjadi 100 ayat, pahalanya sama seperti orang yang salat malam qiyamul lail semalam suntuk lamanya. 100 ayat. Kata para ulama, bagaimana cara membacanya? Apakah harus berurutan? Tidak. Hadis ini umum kata para ulama. Jika dia di antara rutinitasnya membaca, mengamalkan surah Al-Muluk, sudah berapa jumlahnya ayat surah Al-Muluk kalau kita baca? Berapa ayat? Yang sering mengamalkan bacaan surah Al-Muluk setiap malamnya? Berapa ayat surah Al-Muluk? 30. Sudah 30. Kemudian sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca 3 qul. Masing-masing berapa ayat? Sudah berapa jumlahnya? Kemudian kita tinggal, barangkali kita tadi ada tambahan di pagi harinya, tambahan hafalan 1 ayat, 2 ayat. Kita ingin mengulangi kembali. Itu pun termasuk dalam hitungan 100 ini kata para ulama. Kalau dia mengulang-ulang hafalannya sampai 40 kali, berarti dia sudah 40 ayat yang dia baca. Kalau seandainya pun surah yang dia baca, satu surah, kemudian dia ulang-ulangi, lalu total ayatnya menjadi 100 ayat, ini pun termasuk dalam kategori hadis ini. Yaitu siapa orang yang membaca 100 ayat dengan catatan di malam hari, maka pahalanya
sama seperti pahala orang yang mengerjakan salat qiyamul lail semalam suntuk.